negeri yang jauh terdapat tempat di mana keindahan sangatlah terasa. Dongeng menjadi nyata. Kehidupan kerajaan Epska sangatlah damai, sejahtera dan berbahagia di bawah kepemimpinan Raja Damian. Sang raja memiliki pangeran kecil bernama Pangeran Evan. Dari pernikahannya dengan Ratu Diana, meskipun sang raja sangatlah baik dan bijaksana, namun ada saja yang membencinya. Ranlov adalah pembantu kepercayaan di istana. Namun ia sangat membenci sang raja. Ia terobsesi untuk menyingkirkan sang raja dan menikahi Ratu Diana yang cantik jelita. Tetapi sebelum rencana Ranlov terlaksana, Raja Damian pun mengetahui lebih dahulu dan mengusir Ranlov dari istana. Ranlov, aku tidak menyangka kau tega berkhianat kepada kerajaan ini. Pergilah kau. Aku membencimu. Aku tidak suka perlakuanmu yang rendahkanku. Tunggu pembalasanku, Raja. Aku takut Ranlov merencanakan kegiatan untuk mengecilkan keluarga kita. Tenanglah, dia tidak akan seperti itu. Sementara itu, di hutan gelap Orkhans, Ranlov merencanakan pembalasan dendamnya. Ia mempelajari buku mantra sakti untuk membalaskan sakit hatinya kepada Raja Damian. Pembalasanku, Raja sombong. Mungkin sekarang aku tak berdaya, tapi dengan buku mantra yang sakti ini, aku akan menghancurkan keluargamu. 2 bulan berlalu, Ranlov kembali datang untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Raja Damian. Ranlov, apa kabar? Aku takut dia berniat jahat. Tenanglah. Tidak banyak berbasa-basi, Ranlov menyuruh Pangeran Evan keluar dari istana dan langsung mengutuknya menjadi orang jelek. Ratu dan Raja sangatlah sedih karena Pangeran Evan telah dikutuk menjadi orang yang jelek. Dia hanya akan kembali normal setelah ada putri yang mencintainya dengan tulus. 20 tahun berlalu, sang pangeran mulai beranjak dewasa. Namun, wujudnya belum juga berubah. Sang pangeran duduk di pinggir kolam ikan di kerajaan sambil menatap wajahnya yang sangat jelek. Pangeran sedih sekali karena memiliki wajah yang jelek dan tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya. Akhirnya, pangeran kabur dari istana. Dia berkelana di hutan. Dia bermaksud menenangkan diri. Dia pun ingin orang tuanya tidak terlalu memikirkannya. Di kerajaan lain, yaitu kerajaan Beautyland, para putri sedang bermain-main. Raja Charlie dan Ratu Charlotte hanya memperhatikan putri-putrinya dari kejauhan. Ayah, ibu, ikutlah bergabung dengan kami. Putri kita sudah besar-besar ya. Iya benar, tak terasa mereka sudah sebesar ini. Kita juga semakin tua. Siapa yang kalau akan menjadi pemimpin kerajaan ini? Lihat putri kita Flora, dia baik dan bijaksana dari kakak-kakaknya. Benar juga, dia anak yang pantas untuk menjadi pemimpin kerajaan ini. Iya. Jasmine dan Putri Roslyn mendengar kabar bahwa Putri Flora akan ditunjuk untuk menjadi ratu istana. Keduanya pun iri kepada Putri Flora. Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Putri Flora dari kerajaan. Kedua putri yang iri itu pun siap melaksanakan rencana jahatnya. Ayo jalan-jalan Flora, kita bermain di hutan. Musim ini lagi bagus loh, ada musim berguguran, bunga pasti sedang bermekaran. Ayo ikut kami. Mendengar tawaran Putri Roslyn dan Putri Jasmine, Putri Flora pun setuju untuk mengikuti mereka ke hutan. Namun Putri Maureen pun ingin ikut kepada mereka karena ingin menjaga Putri Flora sahabatnya. Akhirnya mereka sampai di hutan. Flora dan Maureen, tunggu sini ya, kami akan mengambil air di sungai. Apakah kalian akan meninggalkan kami? Jangan khawatir, kita tak akan lama kok. Baiklah, jangan lama-lama ya kak. Sudahlah Maureen, lagi pula mereka tidak akan lama. Ya sudahlah, lekas kembali. Jasmine dan Putri Roslyn meninggalkan Putri Flora dan Putri Maureen dalam hutan. Mereka berharap Flora tidak pernah kembali lagi ke istana. Sementara di hutan, Maureen merasakan ada yang tidak beres dengan Putri Jasmine dan Putri Roslyn. Sudah hampir gelap, tapi mereka belum juga kembali. Apakah mereka tersesat atau mereka sengaja meninggalkan kita? Aku juga berpikir demikian, tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi aku mulai haus. Mari kita cari danau sumber air bersih untuk kita. Bagaimana ini Maureen, kalung dari ibu terjatuh ke danau. Maafkan aku Putri, aku tidak bisa mengambilnya. Aku juga tidak bisa berenang. Ada seseorang yang ikut berbicara dan memotong pembicaraan mereka. Dia adalah orang jelek
atau Bisa mengambilkan kalung putri, tapi dengan satu syarat. Orang jelek itu yang ngomong. Ya aku yang ngomong kali. Ya sudahlah, bagaimana dengan tawaranmu tadi? Apa kau bisa mengambilkan kalung untukku? Aku tidak berminta macam-macam. Aku hanya ingin menjadi suamimu. Hah, suami, kau tidak salah bicara. Orang jelek tak tahu diri, kita ini putri. Ah, apa bedanya? Kalian itu putri yang dibuang. Baiklah, aku terima syarat darimu. Tapi putri... Baiklah, aku mengerti. Baiklah, aku akan mengambilkan kalungmu sekarang juga. orang jelek itu berhasil mengambilkan kalung Putri Flora yang terjatuh ke dasar danau, ia mengembalikannya ke sang putri. Orang jelek itu pun ingin menagih janji sang putri, namun apa yang terjadi? Putri Flora dan sahabatnya berlari kencang. Mereka meninggalkan orang jelek yang malang di pinggir danau sendirian. Namun tiba-tiba, Mengapa berhenti, Putri? Putri Flora berhenti berlari. Dia ingin kembali kepada orang jelek itu, karena orang jelek itu telah mengambilkan kalungnya. Dia harusnya berterima kasih, bukan malah pergi mengingkar janji. Dan pada akhirnya Putri Flora dan Maureen kembali ke tempat yang tadi. Hei, maafin aku ya, aku akan terima syarat darimu. Maafin aku juga ya. Setelah Flora mengucapkan akan menerima syarat dari orang jelek itu senang sekali dan ingin mengantarkan kedua putri itu ke istananya. Lebih baik kita pulang sebelum malam tiba. Baiklah, ikuti aku. Sementara itu, Putri Jasmine dan Putri Roslyn kembali ke istana sambil berakting nangis kepada ayah dan ibunya. Ibu, ayah. Ya, maafkan kami. Ada apa anakku? Flora dan Maureen hilang di hutan, Bu. Bagaimana bisa? Mereka keras kepala dan membangkang. Mereka memaksaku untuk pergi terlalu jauh dari hutan, sedangkan mereka tidak tahu jalan. Bagaimana bisa sampai di hutan? Karena kami yang mengajaknya, tapi kami tidak mau menyesatkan mereka, ayah, ibu. Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang? Aku tak tahu, ayah. Mari kita susul mereka. Ratu dan Raja khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka terus menunggu akan kepulangan putri. Itu putri kita. Benar, itu mereka. Ayah, ibu, maafkan kami, Ratu. Kami ditinggalkan oleh mereka berdua. Benar, itu Jasmine Roseli. Ibu, maafkan kami. Bangunlah anakku, segera minta maaflah kepada adikmu. Maafkan kami, Flora. Kami hanya iri kepadamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Maafkan aku juga, Maureen, telah membawamu ke masalah ini. Baiklah, Lalu siapa orang jelek yang kalian bawa ini? ceritanya panjang. Mari saya ceritakan di belakang. Marilah. Raja Charlie dan Ratu Charlotte senang akan kepulangan mereka. Namun, ada hal yang mengagetkan bagi Putri Flora. Merindukan kerajaanku. Ah, kau punya kerajaan? Ada, nanti akan aku ajak kau ke sana. Baiklah, bila itu maumu. Sudah 3 bulan anak kita menghilang. Mungkin dia bosan dengan kehidupan istana. Aku khawatir padanya. Tenanglah, tenanglah. Pada beberapa saat kemudian, Pangeran Evan atau orang jelek kembali kepada kerajaannya. Bersama Putri Flora, ayah ibunya, sahabatnya, dan kedua kakaknya. Siapa yang kamu bawa? Di penjara. Akan bebaskan dia. Akan aku bawa kamu kepada Ranto. Pangeran Evan minta untuk membebaskan Ranulf dari penjaranya. Apa? Pangeran sudah bukan cintanya? Sudah, terima kasih Ranulf. Berkat kau aku telah menemukan cinta sejatiku. Pangeran berterima kasih kepada Ranulf, karena tanpa Ranulf, Pangeran tidak akan menemukan cinta sejatinya. Cinta sejati membuat kutukannya hilang. Dan pada akhirnya Putri Flora menikah dengan Pangeran Evan. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena manusia diajarkan berbuat kebaikan. Kami SMP 13 Cimahi, kelas 8D, tugas bahasa Indonesia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata ataupun perbuatan selama syuting kami yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan mereka? Oh belum. Sorry. Dan untuk mengucapkan
Mati lu ngomong. Suami akak. Sudah lama. Iya, Ame. Ranrop, apa kabar? Gugur loh, bunga-bunga pada apa? Aku bisa mengambilkan karungmu. Maafkan aku. Jangan kau. Abi Warsel. Ingin menjadi suamimu.